Dan yang paling penting ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Ini mahal sekali ini pelajaran ini. Terus kedepannya ya berbisnis lah, berusaha yang wajar-wajar aja. Seperti di video-video saya itu menyarankan apa? Kerja keras, cintailah proses gitu. Hargailah proses, bahwa orang-orang yang kaya beneran, sekarang kaya beneran itu ya berproses. Khalifasa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Khalifasa Channel semua? Semoga kabarnya semua dalam keadaan baik. Baik, bertemu lagi kali ini kita kali ini konsepnya berbeda ya. Ini konsep baru, mudah-mudahan nanti kedepannya akan banyak video-video yang berkonsep seperti ini. Adapun konsep video kali ini saya beri judul, saya beri nama Speak Up, suarakan. Kenapa begitu? Kenapa kita perlu menyuarakan hal ini? Kenapa kita perlu mengangkat hal ini? Karena ini sebetulnya bentuk tanggung jawab moral kita, salah satu bentuk tanggung jawab moral kita terhadap hal-hal yang sekiranya itu memang perlu sumbangsih kita untuk ikut memberi sumbang pikiran, ya, memberi masukan, informasi yang mudah-mudahan itu bisa menjadi informasi yang baik, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah, ada hikmah yang bisa kita petik gitu. Sehingga nanti bisa mendatangkan kemanfaatan buat banyak orang. Jadi begini, dasarnya ya, sebelum saya bicara panjang lebar, dasarnya itu pada prinsipnya hidup itu kan beramal. Apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita itu kan beramal, ya, beramal soleh kalau dalam istilah agama, beramal soleh. Nah, beramal itu macam-macam. Seandainya seseorang itu punya kelebihan harta, maka beramalah dengan hartamu begitu, ya, nasihatnya. Bagaimana seandainya dia tidak punya harta? Nah, seandainya tidak punya harta, maka beramalah dengan tenagamu, iya kan? Itu berlomba-lombalah beramal dengan hartamu. Tidak ada harta, dengan tenagamu. Bagaimana seandainya tidak punya harta dan juga tidak punya tenaga gitu ya, lemah, ya beramalah dengan ilmumu. Nah, ini maksud dari video ini ya. Nanti coba kita bedah sedikit ya, kita jabarkan sedikit. Mudah-mudahan nanti pemahaman itu, pemikiran itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk semua orang. Nah, apa tema yang akan kita angkat untuk Speak Up kali ini? Temanya adalah tentang sesuatu yang lagi viral saat ini, yaitu tentang judi berkedok trading. Jadi yang akan saya bahas ini bukan tentang tradingnya ya, karena jujur saja saya tidak punya kompetensi untuk bicara tentang trading. Itu bukan keahlian saya. Cuman yang akan saya angkat adalah kenapa fenomena ini begitu menyita perhatian kita akhir-akhir ini. Ya, karena di samping korbannya itu, baik dari korban maupun dari sisi penipu, taruhlah gitu aja ya, saya sebut afiliator itu penipunya itu ya, dalam konteks ini itu sama-sama anak muda gitu. Ini benar-benar menarik, menyedot perhatian kita gitu. Kenapa anak muda itu begitu rapuhnya gitu, begitu gampangnya gitu menipu dan ditipu gitu. Jadi dari dua sisi ya, dari sisi korban
korban trading abal-abal itu anak-anak muda, jumlahnya bisa ratusan atau mungkin ribuan seluruh Indonesia. Ya, itu anak-anak muda. Dan si penipunya sendiri, si sales gitu ya, sales platform abal-abal itu pun anak-anak muda. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya. Jadi ini tentu sangat menyedihkan kita semua. Jangan sampai saudara-saudara kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita bisa sampai segegabah itu, seceroboh itu, bahwa segala sesuatu itu sebenarnya ya ada ilmunya. Biasanya kalau anak muda itu sangat update ya, sangat teliti gitu. Sehingga jadi aneh ketika mereka ini tertipu karena mereka nggak tahu bahwa ini ternyata adalah judi gitu. Nah, itu dari sisi yang tertipu. Dari sisi penipunya itu pun anak muda itu kok tega-teganya gitu, masih muda jadi penipu, kok kok nggak berpikir panjang gitu, bahwa segala sesuatu itu akan berbalik pada Anda. Kebaikan yang Anda lakukan sekarang itu akan menghasilkan kebaikan pada Anda satu saat nanti. Kejahatan yang Anda lakukan sekarang, menipu itu tadi ya kan, katanya dia promosinya ini adalah trading, tapi kan ternyata enggak. Nah, kok masih muda itu kok berani-beraninya gitu, nggak takut bahwa kejahatan yang dilakukan itu nanti akan berbalik kepada Anda. Itu satu keniscayaan. Jadi jangan meragukan itu. Nah, itu buat sisi penipunya. Makanya kan sekarang udah mulai ditangkepin itu. Ya otomatis ditangkepin karena kan banyak orang yang tidak ridho ya dalam bahasa agama itu, tidak ikhlas begitu. Katanya diajak bekerja sama berbisnis gitu ya, mitra. Tapi kenapa hanya kamu yang untung dan aku yang rugi? Karena dalam berbisnis itu kan sama-sama diuntungkan. Bahkan ada yang bilang ya, dari influencer itu bilang bahwa ini ada karmanya, ya, ada karmanya itu. Ya emang benar, pasti ada karmanya, karena mau dijelaskan pakai agama apapun itu ada konsep karma itu. Misalnya ya, dalam agama Nasrani itu ada yang namanya golden rule. Agama Nasrani pasti tahu itu. Dan agama Islam juga di Quran juga disebutkan kebaikan itu untukmu dan kejahatan itu pun untukmu gitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di masa nanti, ya lakukan kebaikan, bukan menipu gitu. Padahal si sales itu, afiliator itu, afiliator trading abal-abal itu tahu bahwa ini itu bukan trading, padahal dia tahu. Kenapa dia tetap paksakan? Apa dia tidak takut dengan hukuman atau dengan balasan kejahatan satu saat nanti? Itu pasti itu. Kalau dalam golden rule itu bunyi gini, apa yang kamu tidak suka orang lakukan terhadapmu, jangan lakukan. Jadi kalau kamu nggak mau dibegitukan, ditipu, ya kamu jangan tipu gitu. Apa yang Anda tidak suka orang berbuat terhadap Anda, jangan lakukan. Nah, sekarang kan semua sudah terungkap dan penipu-penipu itu kan sekarang sudah mulai diproses satu persatu ya. Dan dia pun mulai money laundering gitu, berusaha nyimpen uangnya ke sana kemari. Terus dia pikir, apakah kalian pikir itu bakal aman? Enggak. Karena Anda udah
menyakiti hati sesama ciptaan Tuhan gitu. Kalau kata teman saya, kalau kamu menyakiti anak ayam, kira-kira induknya marah nggak? Ya, gitu. Kalau kamu menyakiti anak manusia, kira-kira penciptanya marah nggak? Jadi begitu ya. Terus dari sisi yang tertipu, itu banyak anak-anak muda gitu. Gitu sungguh kita sayangkan ya. Tapi ya bagaimana lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat anak-anak muda yang lain agar berhati-hati bahwa segala sesuatu itu ada ilmunya. Percayalah pada orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu. Jadi jangan percaya begitu saja pada orang-orang yang punya follower banyak gitu. Percaya pada orang yang punya harta banyak gitu. Ya kan, waduh aku ingin seperti dia nih, punya Ferrari, punya Lamborghini gitu. Kan pertanyaan, apakah ukuran kekayaan itu? Enggak. Ukuran kekayaan itu balik lagi ke tadi yang pertama saya sampaikan. Ketika Anda itu bisa memberi, ya, punya uang, beri dengan uang, tentu dengan keikhlasan ya, ketulusan, keikhlasan. Nggak punya uang, beri dengan tenaga. Nggak punya tenaga, beri dengan ilmu. Itulah kaya. Jadi jangan pengertian kaya itu sempit gitu. Lapar nggak pernah kelaparan, sandang pangan alhamdulillah ada, rumah juga ada gitu. Terus kemana-mana sudah pakai mobil. Apalagi kenapa memang harus supercar gitu. Jadi pemahaman sempit itu jangan dipakai ya, terutama untuk generasi muda. Karena kalau kita hanya ukurannya adalah materi, ujung-ujungnya jadi hedon gitu, hedonisme, terus habis itu flexing, ya kan? Lagi ngetren itu flexing, hanya sekedar ingin dipuji orang, itu ya jadinya kayak gini. Ikut orang yang waduh dia kaya, dia punya sport car, aku ingin seperti itu, titipkan uang ke dia, yang ada malah diembat sama dia, dibawa kemana uangnya nggak tahu. Terus dia sekarang belakangan pergi ke luar negeri, katanya kontrol. Enggak, saya nggak percaya itu, dia beli aset di luar negeri itu. Nah, bagaimana sekarang? Ya sudah, mudah-mudahan mungkin untuk korban-korbannya itu kalau bisa memberi saran, saya sarankan ya nggak apa-apa, sabar. Anggap aja ini ujian, dan yang paling penting ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Ini mahal sekali ini pelajaran ini. Terus kedepannya, ya berbisnis lah, berusaha yang wajar-wajar aja. Seperti di video-video saya itu menyarankan apa? Kerja keras, cintailah proses, gitu. Hargailah proses. Bahwa orang-orang yang kaya beneran, sekarang kaya beneran itu ya berproses. Ada seorang yang sangat terkenal ya, mungkin Anda punya motor atau mobil Honda lah seperti itu. Nama lengkapnya Soichiro Honda, itu penggagasnya itu namanya Soichiro Honda. Itu bilang begini, aku mengalami 99 kali kegagalan sebelum menemukan satu kesuksesan. Jadi sebelum dia sukses dengan karyanya Honda itu, dia itu gagal itu 99 kali kalau digambarkan. Itu artinya banyak gagalnya sebelum berhasil. Dari kegagalan-kegagalan itu dia belajar memperbaiki itu, akhirnya terciptalah karya Honda. Begitupun orang-orang kaya yang lain, yang orang-orang yang benar kaya ya, bukan kaya bohongan terus flexing, itu bukan. Itu kan cuma untuk seperti orang mancing aja ya. Jadi kayak ada umpan, begitu nanti umpan kita tangkap, kita ditarik sama dia. Bukan seperti itu. Kalau orang kaya beneran itu ada prosesnya, dan dia nggak perlu pamer-pamer untuk apa. Kalaupun punya kelebihan uang ya dia investasikan untuk usaha lain, bukan untuk dipamer-pamerkan di media sosial. Untuk apa? Begitu, itu hati-hati ya. Terus mungkin itu ya. Satu lagi mungkin saya bisa ngasih masukan bahwa ada nasihat asing yang berbunyi, isi come, isi go. Segala sesuatu yang datangnya dengan cepat, hilangnya pun pasti akan cepat.
Jadi buat generasi muda, jangan gampang tertipu sama hal yang bersifat flexing gitu tadi. Kedua, cintailah proses. Ketiga, nggak usah gengsi teman-teman. Keempat, ya kerja keras gitu. Nggak usah gengsi terus gengsi terus nggak mau kerja keras, ya dari mana? Nggak ada itu rumus itu. Masa kan ada itu seorang afiliator bilang gini, beli mobil mewah dulu, rumah itu nanti gitu. Itu sakit, itu udah pastikan itu orang sakit, jangan diikuti. Jadi gitu, mudah-mudahan ini semua menjadi hikmah buat kita semua, buat anak generasi muda. Sekali lagi saya kasih nasihat, cintailah proses. Kedua, gak usah gengsi, ya. Terus kerja keras. Dan paling penting itu belajar dan belajar sebelum terjun ke sesuatu yang memang harus dengan ilmu gitu. Jangan ngikut-ngikutin aja. Ujung-ujungnya ya gini, ketipu sama penipu-penipu itu. Ya sabar, dan ya itu saya rasa yang ingin saya speak up kali ini. Mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya buat kita semua. Terus terima kasih udah nonton saya ya di video ini. Silahkan subscribe yang belum subscribe. Terus semangat, sebar kebaikan bagi semua orang. Khalifah